Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek untuk pembangunan toko kue Echa Bakery untuk mengimplementasikan metode CTM. Dengan saya sendiri, Rolang Razwa, dan rekan-rekan saya Clara Amelia. Saya Alia Yudestrianti. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pelaksanaan proyek ini digunakan pendekatan CPM atau Critical Path Method untuk menentukan rangkaian aktivitas yang paling mempengaruhi total durasi proyek. Berdasarkan hasil identifikasi jalur kritis tersebut, dilakukan percepatan waktu menggunakan metode CRESS, yaitu upaya mempersingkat durasi aktivitas prioritas melalui penambahan sumber daya dan biaya secara terukur. Penerapan metode ini bertujuan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat tanpa menurunkan kualitas pekerjaan pada pembangunan Echa Bakery. Kemudian ada latar belakang. Untuk latar belakang pertama, pembukaan usaha kuliner, khususnya toko kue, membutuhkan perencanaan yang terstruktur agar dapat berjalan efektif dan efisien. Toko Echa Bakery ini dirancang sebagai proyek pembangunan toko kue yang tidak hanya menekankan kualitas produk, tapi juga pengelolaan operasional yang profesional. Pendirian Echa Bakery memerlukan perencanaan proyek yang terstruktur agar proses pembangunan toko berjalan efektif. Setiap tahapan saling berkaitan dan harus dikelola dengan baik. Dengan manajemen proyek yang tepat, Echa Bakery ini dapat dibangun sesuai jadwal, mengendalikan biaya, serta siap beroperasi dan bersaing di industri kuliner. Kemudian ada gambaran umum. Yang pertama ada tujuan proyek, lalu konsep atau tema proyek, bentuk proyek, lokasi pelaksanaan, durasi proyek, dan persiapan proyek. Kemudian untuk pihak yang terlibat, di sini ada pihak internal, pihak SDM dan pelatihan, pihak operasional atau produksi, pihak perizinan, penyedia barang atau jasa eksternal, dan pihak promosi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari toko kue Echa Bakery. Jadi di sini ada 18 proses untuk pembuatan toko kue Echa Bakery, dimulai dari menetapkan pemilik usaha toko kue, lalu pemilik usaha itu menunjuk dan mengangkat manajernya, lalu menyusun rencana bisnis, menentukan lokasi, mengurus seluruh perizinan, melaksanakan renovasi, membeli peralatan produksi, menyusun SOP, lalu menentukan dan bekerja sama dengan supplier bahan baku, hingga proses terakhir yaitu menyelenggarakan pembukaan resmi toko kue Echa Bakery. Setelah proses pembuatan tersebut kita tetapkan, lalu kita tetapkan juga aktivitas-aktivitas untuk mendukung proses pembuatan toko kue tersebut, dari mulai aktivitas 1-2 hingga aktivitas 17-18. Lalu selanjutnya di sini dari aktivitas-aktivitas ini sudah ditetapkan tadi, kita tetapkan untuk waktu normal, biaya normal, waktu crash, dan biaya crash. Lalu untuk slop itu sendiri dihitung dari biaya crash dikurangi biaya normal, dibagi dengan waktu normal, dikurangi dengan biaya crash, sehingga kita peroleh slop tersebut untuk setiap aktivitasnya. Lalu dari tabel aktivitas tersebut kita buat suatu grafik atau graf di mana adanya forward dan backward. Nah, di situ kita buat untuk jalur kritisnya, dan dari jalur kritis tersebut kita cari untuk slope terkecilnya. Sehingga untuk crash yang pertama di sini berikut adalah crashing yang pertama untuk aktivitas 7,9 dengan tambahan biaya 200.000. Di sini kita bisa tetapkan untuk setiap jalur dari aktivitas 1 hingga aktivitas 18. Di sini kita peroleh untuk crash 7,9 dengan biaya tambahan 200.000, waktu akhirnya yaitu 31 minggu, dan biayanya diperoleh dengan tambahan 200.000 yaitu 46 juta rupiah. Lalu di sini jalur kritisnya sebelum crashing itu jalur kritis ditetapkan adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, dan 18. Lalu setelah dilakukannya crashing di aktivitas 7,9 kita mempunyai
titik yang sama untuk di titik 8, di mana forward dan backwardnya sama, sehingga ini masuk ke dalam jalur kritis, sehingga kita memperoleh 2 jalur kritis sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara. Oke. Kemudian kita akan mengcrash aktivitas 8,9 dengan tambahan biayanya 200. Di sini kita dapat waktunya menjadi 31 minggu dan biaya tambahannya sebesar 46.200 dan jalur kritisnya itu kembali ke yang awal, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, dan 18. Kemudian kita crash aktivitas 3,4 dengan tambahan biayanya 250.000. Dengan menge-crash aktivitas 3,4 kita dapat waktunya yaitu 29 minggu dengan biaya menjadi 46.700 dengan 2 jalur kritis yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 karena di 4 dan 5 ini backward dan forwardnya sama. Selanjutnya kita akan meng-crash aktivitas 1,2 dengan tambahan biayanya 400.000 dan didapat waktunya yaitu 28,5 minggu dan biaya 46.900. Didapat jalur kritisnya seperti pada PPT. Kemudian selanjutnya kita akan meng-crash aktivitas 2,3 dengan tambahan biayanya 400.000 juga dan didapat waktunya 27,5 minggu dengan biaya 47.300 dengan dua jalur kritis di 4 dan 5 karena backward dan forward pace-nya sama. Kemudian kita crash lagi di aktivitas 13,15 dengan tambahan biayanya 400.000. Kemudian kita dapat waktunya menjadi 27 minggu dengan biaya 47.500.000 dengan jalur kritis seperti yang ada di slide. Kemudian kita akan meng-crash lagi aktivitas 12,13-nya dengan tambahan biayanya 500.000. Sehingga didapat waktunya 26,5 minggu dengan biayanya menjadi 48 juta. Di sini typo. Dengan jalur kritisnya seperti pada slide. Kemudian kita akan meng-crash aktivitas 14,15 dengan tambahan biaya 400 dengan waktunya menjadi 26 minggu dan biayanya 48.200 dengan jalur kritisnya di sini ada 4 cabang karena di 4 dan 5 di titik 4 dan 5 backward dan forward pace-nya sama dan juga dia di sini 4, 13 dan 15 juga sama sehingga dia terdapat 4 cabang jalur kritis. Kemudian kita akan meng-crash aktivitas 15,16 dengan tambahan biayanya di 500.000 dengan waktunya sehingga menjadi 25 minggu dan biayanya 48.700. Dengan jalur kritisnya tetap seperti yang di aktivitas sebelumnya. Kemudian kita akan meng-crash lagi aktivitas 11,12 dengan biaya tambahannya 600.000 sehingga waktunya menjadi 24,5 minggu dengan biaya 49 juta. Dengan jalur kritisnya seperti pada slide. Dan selanjutnya kita akan meng-crash aktivitas 3,5 dengan tambahan biayanya yaitu 700.000 sehingga waktu yang dihasilkan menjadi 24,5 minggu dengan biaya 49.700 dengan dua cabang jalur kritis seperti pada slide. Kemudian kita akan meng-crash aktivitas 6,7 dengan tambahan biaya senilai 1 juta sehingga waktu yang dihasilkan menjadi 23,5 minggu dengan biaya 50.700 dengan 4 cabang jalur kritis seperti pada slide. Kemudian kita akan meng-crash aktivitas 6,8 dengan tambahan biaya yang sama dengan tambahan biaya 500 karena tadi dia ada 4 cabang jalur kritis jadi dia menghasilkan aktivitas baru yang akan di-crash sehingga menghasilkan waktu 23,5 minggu dengan tambahan biaya 51.200 dengan jalur kritisnya memiliki 2 cabang jalur kritis seperti pada slide. Kemudian kita akan meng-crash aktivitas 9,10 dengan tambahan biayanya senilai 1 juta sehingga menghasilkan waktu 22,5 minggu dengan biaya 52.200 dengan 2 cabang jalur kritis seperti pada slide.
Kemudian kita akan mengkeras aktivitas 10,11 dengan tambahan biayanya 1 juta pula, sehingga didapat waktunya yaitu 21,5 minggu dengan biaya 53.200.000 dengan jalur kritisnya seperti pada slide juga. Next, kita akan mengkeras lagi aktivitas 12,14 dengan biaya tambahannya yaitu senilai 1 juta, sehingga setelah mengkeras aktivitas tersebut kita mendapat waktunya menjadi 21,5 minggu dengan biaya 53.700.000 dengan jalur kritisnya di sini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 dan juga 18. Langkah selanjutnya kita akan mengkeras aktivitas 16-17 dengan tambahan biayanya 1 juta juga, sehingga dengan mengkeras aktivitas tersebut kita mendapatkan waktu yaitu 21 minggu dengan biaya 54.200.000. Didapat jalur kritisnya yaitu sama seperti aktivitas sebelumnya. Next, kita akan mengkeras aktivitas terakhir yaitu sebelum terakhir, jadi kita akan mengkeras aktivitas 17,18 dengan tambahan biaya 1 juta, di mana dengan mengkeras aktivitas ini didapat waktunya senilai 20,5 minggu dengan biaya 54.700.000 dengan jalur kritis seperti pada slide. Nah, ini adalah yang mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke mengkeras aktivitas 4,6 dengan tambahan biayanya 1.500.000. Sehingga dengan mengekras aktivitas 4,6 tersebut kita akan mendapatkan waktu 19,5 minggu dengan biaya 57.700.000 dengan jalur kritis yang sama seperti kita mengkeras aktivitas sebelumnya. Terus kita akan mengkeras aktivitas 5,6 dengan tambahan biaya 1.500.000 pula, di mana di sini kita mendapatkan waktunya jadi 18,5 minggu dengan biayanya 60.700.000. Nah, jadi dengan jalur kritisnya seperti ini. Oke, sehingga kita dapat waktunya yaitu 18,5 minggu dengan biaya totalnya yaitu 60.700.000 dan biaya crashnya sebesar 14.900.000. Oke, setelah tadi kita meng-crashing semua aktivitas-aktivitas yang kita ketahui sebelumnya pada slide sebelumnya, didapat waktu crashingnya itu 13,5 minggu, sehingga diperoleh waktu total dari waktu normal dikurangkan dengan waktu crashingnya adalah 18,5 minggu dengan biaya crashingnya sebesar 14,9 juta, sehingga diperoleh biaya total dari biaya normal dijumlahkan dengan biaya crashing adalah 60.700.000. Sehingga didapat hasil akhirnya yaitu dengan waktu 18,5 minggu dan biaya 60.700.000 dengan teknik CPM ini. Kemudian akan dijelaskan oleh Elang. Berdasarkan hasil perhitungan penerapan dari metode crash yang sudah kita hitung tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan proyek yang terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap aktivitas berjalan efektif dan saling terkoordinasi. Proses crashing yang dilakukan pada jalur kritis berhasil mempercepat durasi proyek dari waktu normal dengan penyesuaian biaya yang tetap terukur. Hasil akhir menunjukkan bahwa percepatan yang dilakukan masih efisien dan memungkinkan proyek diselesaikan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Secara keseluruhan, metode optimisasi ini membantu memastikan pembangunan Ecel Bakery dapat berjalan tepat waktu, terkontrol, dan siap memasuki tahap operasional. Sekian dari kelompok 6, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan PPT kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.